Ya. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya ya. Ya, saya harap semuanya dalam kondisi sehat, baik hari ini maupun seterusnya ya, karena dalam masa sekarang ya kesehatan itu sangat penting ya. Jadi menjaga imunitas tubuh itu juga sangat penting. Makanya tadi saya tanya sudah sarapan atau belum? Karena sarapan penting ya untuk bekal aktivitas seharian nanti, gitu ya. Oke, kalau Mas Danang Iskandar yang cowok-cowok, saya yakin biasanya udah pada sarapan. Biasanya yang agak-agak malas sarapan itu yang cewek-cewek ya. Yang agak malas sarapan itu cewek-cewek. Ya. Oke, hari ini beda dengan perkuliahan kemarin ya, walaupun orangnya sebagian besar sama muka-mukanya. Ya. Kalau kemarin ke perencanaan pembelajaran masih ada kaitannya sih sebenarnya ini perkuliahan standarisasi pendidikan IPA. Sebenarnya standarisasi pendidikan IPA nanti akan dijadikan bekal ketika Anda membelajarkan siswa, baik itu di kelas maupun di luar kelas. Jadi idealnya pembelajaran IPA itu seperti apa, itu nanti dibahas di standarisasi pendidikan IPA. Gitu ya. Nanti standarisasi pendidikan IPA itu kita bicara hal yang lumayan kompleks ya. Jadi sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan standar di sekolah, tetapi ada juga kaitannya dengan bagaimana standar sistemnya, gitu ya, bagaimana standar pendidiknya, ya, standar gurunya, terus bagaimana nanti ada standar sarana dan prasarananya, seperti itu ya, sampai ke standar proses, gitu ya. Itu ya gambarannya seperti itu. Kalau bicara standar, misalnya dia nggak sesuai standar saya, nah itu itu sesuai standar saya. Apa sih standar? Jadi sesuatu yang seperti apa standar? Apa? Ibu, kalau standar sama kriteria itu beda nggak, Bu? Standar sama kriteria. Iya. Nah, jadi di dalam semua hal, misalnya kalau di kampus misalnya ya pembelajaran gitu ya, untuk memenuhi sebuah standar itu nanti tentunya ada kriteria-kriterianya. Ya, jadi kriteria itu semacam apa ya, syarat maupun ketentuan agar sesuatu hal atau suatu proses itu memenuhi standar tersebut. Ya, jadi standar itu acuan, kayak acuan gitu ya. Sesuatu yang dianggap baik atau bermutu di sebuah tempat maupun di sebuah proses, itu namanya, itu yang gambaran yang disebut sebagai standar. Dan untuk mencapai mutu tersebut kan tentunya ada kriterianya, ada batas-batasnya. Itu seperti itu Mas Danang gambarannya. Ya, oke. Sebelum kita membahas lebih jauh, karena hari ini, mohon maaf, ini harusnya adalah sudah pertemuan ketiga ataupun kedua ya paling tidak, tapi kita baru pertemuan pertama, jadi saya perlu menguraikan secara lebih detail apa saja materi-materi yang akan kita diskusikan, ya, bukan materi yang saya berikan ya, jadi materi yang kita diskusikan. Jadi bisa bersumber dari Anda, bisa bersumber dari saya, atau bisa bersumber dari literatur yang lainnya yang nanti kita gunakan, atau bisa juga bersumber dari pengalaman ya, karena di sini sudah hadir beberapa praktisi ya yang sudah terjun langsung di instansi atau di satuan pendidikan, jadi nanti kita bisa share pengetahuan terkait dengan pengalaman yang berkaitan dengan standarisasi pendidikan. Oke, saya izin share dulu. Share screen. Oh iya, belum membuat ini ya Mbak. Sebentar. Belum membuat presensi. Mbak Risma sementara buatkan mau WA atau Telegram. Nanti presensi hari ini di situ dulu, nanti kita pindah di presensinya di GC untuk presensi.
daftar hadir ya, Mbak Risma. Oke. Ibu. Mbak Lucy kenal APBD ya, Mbak Lucy? Mbak Septi yang Luciawati. Ibu, mau nanya Ya. boleh, Bu? Oke, boleh, silakan. Kalau perbedaan standarisasi sama standarisasi itu gimana, Bu? Standarisasi sama? Standarisasi. Yang benar itu yang mana? Standarisasi Sama apa? standarisasi. Standarisasi. Iya. Standarisasi kan yang ini. Coba yang sesuai dengan apa namanya? KBBI. Bahasa yang mana yang benar? Iya. Kalau yang bakunya itu standarisasi, Bu. Oh, standarisasi. Iya. Oh, berarti perlu dikaji ulang ini. Sebenarnya kan sama ya. Ya, standarisasi dan standarisasi. Ya, coba nanti kita penamaan ini karena udah penamaan mata kuliahnya kan standarisasi. Apa-apa. Ya. Iya, kalau di KBBI apa pengertiannya? Apakah sama dengan yang kita bicarakan tadi? Sama. Oh iya, berarti tata tulisnya aja ya, yang ini ya, yang perlu diperbaiki seperti itu. Oke, sebentar kita pakai yang sudah ada aja deh ya, Mas Danang. Sementara kita pakai yang ini aja, oke. Ini RPS-nya, RPS yang sudah saya rancang, nanti misalnya perlu masukan dari mahasiswa, nanti ini bisa berkembang ya nanti di bagian tahapannya seperti itu. Untuk CPL-nya tentunya berkaitan dengan ini ya, menguasai pengetahuan tentang fungsi dan pemanfaatan teknologi nanti ada, kemudian nanti apa ya, menunjukkan sikap tanggung jawab atas bidang keahliannya secara mandiri, tentunya menguasai konsep tentang nanti kan tentunya berkaitan dengan kurikulum, pendekatan, strategi, model, metode, teknik, bahan ajar itu berkaitan dengan itu nanti. Kemudian menunjukkan kinerja mandiri karena kita nanti ada beberapa penugasan juga. Kemudian pengambilan keputusan juga karena kita nanti sifatnya lebih ke presentasi ya. Jadi kalau mata kuliah perencanaan pembelajaran itu adalah penugasannya berupa produk, kalau ini nanti saya lebih ke case study aja ya, case study. Jadi presentasi tapi berbasis kasus yang ada di lapangan. Nanti kasus itu bisa Anda apa namanya? Bisa Anda cari di berbagai sumber ya, kasus yang berkaitan dengan tema presentasi yang nanti Anda peroleh di kelompok yang nanti kita bagi, atau mungkin ada yang atau mungkin sudah terbagi kelompoknya di sini, nanti kita bisa gunakan kelompok tersebut. Oke, ini untuk CPMK-nya. CPMK-nya tentunya berkaitan dengan apa ya, penguasaan secara teoritis maupun praktis tentang standar mutu pendidikan, khususnya di pendidikan IPA. Jadi nanti kita berada di negara Indonesia ya, tetapi kita kan bisa ya mengadopsi atau melihat standar pendidikan IPA yang ada di luar negeri. Nanti ada sumber bacaan, nanti saya gunakan sumber bacaan standar pendidikan sains di Amerika Serikat, yang nanti kita coba bandingkan dengan yang ada di sini. Kenapa saya gunakan sumber itu? Karena di dalamnya saya lihat kontennya itu bagus ya untuk pelaksanaan pendidikan IPA. Jadi untuk peningkatan literasi sains peserta didik itu bagus di dalamnya. Kemudian tentunya setelah mengetahui secara teori maupun praktek, nanti kita bisa mengidentifikasi sebenarnya kelebihan dan kelemahan apa sih yang ada pada pendidikan IPA di Indonesia. Jadi kita tidak hanya ya, kita memang pelaku pendidikan ya, kita menjalankan apa yang sudah diatur oleh pusat, tapi tentunya kita tidak hanya boleh mengkritik atau menggali kelemahan-kelemahan saja, tetapi kita harus mampu mengidentifikasi kelebihannya juga ya.
Dan secara berkelanjutan setelah kita bisa mengidentifikasi kelemahan maupun kelebihan, tentunya kita bisa memberikan solusi ya. Solusi misalnya kita mengkritik pendidikan di Indonesia itu seperti ini, tapi tidak hanya mengkritik, kita juga harus mampu memberikan solusi itu, gitu ya. Kemudian ini deskripsi mata kuliahnya, kemudian ini adalah rancangannya. Nanti saya buka dengan tujuan pendidikan dan pembelajaran IPA dan dimensi mutunya nanti di pertemuan berikutnya ya. Nanti hari ini tinjauan secara umum saja tentang standarisasi pendidikan, serta nanti ada hari ini untuk pembagian tema dulu ya, pembagian tema presentasi. Kemudian nanti di pertemuan ketiga tentang sistem pendidikan di Indonesia. Kemudian di pertemuan keempat standar nasional pendidikan. Kemudian pertemuan 5 standar pengajarannya. Kemudian pertemuan ke-6 tentang standar pengembangan profesi gurunya ya. Kalau yang 5 tadi standar pengajarannya bagaimana ya. Kemudian yang ke-6 dilihat dari gurunya, ya standar profesi gurunya seperti apa. Nanti pertemuan ke-7 ini nanti bisa saja berubah ya. Kuis mungkin kalau kuis kita tidak butuh banyak waktu, paling nanti hanya sebentar, nanti bisa dilanjutkan dengan materi kembali ya. Kemudian yang pertemuan berikutnya penilaian standar penilaiannya ya atau evaluasinya ya, assessment in science education. Kemudian pertemuan ke-10 di kontennya kita bicara tentang standar konten. Jadi banyak sekali yang memang sebentar. Kemudian pertemuan ke-11 review materi lagi dari presentasi dari dua presentasi ini ya, nanti kita review kembali di pertemuan ke-11. Kemudian pertemuan ke-12 kita bicara tentang standar programnya. Kemudian ke standar sistemnya di pertemuan ke-13. Kemudian review lagi, kemudian pertemuan ke-15 kita coba untuk nanti saya coba cari beberapa kasus, kemudian nanti yang berkaitan dengan keseluruhan standar yang sudah dipaparkan, kemudian nanti kita coba untuk melihat atau meninjau kasus-kasus tersebut di pertemuan ke-15 sebelum UAS gitu ya. Oke, nanti untuk materi-materi ini ada sumber yang saya gunakan. Jadi nanti ini presentasi kelompok saja menggunakan Zoom ya. Ini yang menggunakan Zoom atau mungkin nanti kita gunakan Meet ya. Kalau misalnya Zoom-nya dipakai. Kemudian karena presentasi berarti nanti kelompok, nanti kita bagi kelompok. Ya, ini jumlahnya ada berapa? Berarti nanti saya bagi menjadi berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kalau dibagi 8 ada berapa ini, Mbak Risma? Per kelompoknya, Mbak? Fixnya ada berapa nih fixnya? Ada 16 mahasiswa, Bu. Fixnya 16. Oke, 16 berarti dibagi 8 pasti 2 nih. Satu kelompok 2 orang, Bu. Satu kelompok 2 orang, saya rasa cukup ya, tidak perlu terlalu banyak. Kita satu kelompok 2 orang, kemudian nanti materinya sebentar, saya coba kaji materinya.
Untuk pertemuan ke ini tujuan pendidikan dan pembelajaran IPA di Messi Mutu dan sistem pendidikan di Indonesia nanti dari saya saja. Jadi nanti mulai dari ini saja pertemuan keempat saja ini. Ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja Mbak. Nanti dibagi 7 saja. Dibagi 7 kelompok. Berarti ada yang 3 ya. Ada yang 1 kelompok 3. Nanti silahkan saya serahkan ke koordinatornya ya Wisma untuk membagi atau syukur-syukur udah ada kelompoknya ya. Jadi disamakan aja. Atau mungkin terserah lah ya, ini gampang lah masalah itu ya untuk pembagian kelompoknya. Berarti nanti tugasnya nanti tidak perlu paper lah ya, nanti saya minta bahan paparan saja, bahan paparan entah itu PowerPoint atau nanti bisa ditambahkan dengan kasus-kasus ya, misalnya kaitannya ketika membahas standar pengajaran atau science teaching standard misalnya ya di pertemuan kelima nanti Anda menyebutkan sebuah misalnya fenomena yang terjadi di sekolah mana gitu ya yang kaitannya dengan pengajaran IPA mungkin dari media online ya, media massa online maupun dimanapun gitu ya, atau melalui Instagram atau Twitter atau yang lainnya, misalnya ada suatu kasus yang berkaitan dengan pembelajaran IPA, nanti boleh ditampilkan di situ. Nah, jadi setelah memaparkan teori, Anda menampilkan kasus, kemudian nanti kasus itu kita kaji sesuai dengan teori yang sudah dipaparkan. Jadi seperti itu teknis presentasinya ya. Jadi kita nggak hanya presentasi teori saja, tetapi realnya itu di lapangan seperti apa sih? Seperti itu. Ya, dan juga dikaitkan dengan standarnya ya, yang pembelajaran yang seharusnya yang bermutu itu seperti apa. Boleh juga dikaitkan dengan pembelajaran IPA di luar negeri. Kalau di luar kan pembelajaran IPA malah lebih bebas ya sebenarnya. Di Amerika Serikat itu sudah siswa itu sudah dibiasakan untuk inquiry. Jadi mencari kasus sendiri ya, mencari permasalahan, kemudian nanti mereka trial and error ya, jadi mencari solusinya bagaimana, kemudian mereka diajarkan untuk berpraktek ya di lab maupun di luar, seperti itu baru nanti didiskusikan. Itu nanti bisa dibandingkan dengan yang ada di sini seperti apa. Apakah masyarakat kita cocok jika diaplikasikan atau diterapkan pembelajaran seperti di sana. Jadi seperti itu ya presentasinya. Oke, ada pertanyaan kaitannya dengan teknis perkuliahan ini? Sebelum nanti saya menunjukkan ininya ya, literatur yang saya punya. Ya. Nanti saya share, nanti bisa dijadikan sumber bacaan untuk bahan presentasi juga. Ada pertanyaan sampai sini dulu? Ya, sambil saya buatkan GC dulu sekalian. Barangkali saya lupa. Google Classroom ini bebas menggunakan email Gmail tanpa yang ada email device dengan kelas ID itu pasti tidak digunakan ya. Saya akan coba untuk yang dibahas artinya yang nasional saja. Jadi kalian itu tidak ada kesulitan untuk join gitu. Beberapa waktu semester yang lalu saya menggunakan yang ada email institusi mahasiswanya banyak yang lupa password username. Saya singgung itu. Karena justru komplainnya malah di tengah-tengah gitu, bahkan ada yang akhir gitu dari komplain juga sudah buat WA ya Mbak Risma ya, ini sepertinya. Oke. Nanti saya share ininya, share referensinya di situ.
Nah, semuanya yang saya nanti mata kuliah ini memang nanti akan ada sebuah praktek yang nanti kita bahas di awal, yaitu menyusun kode rekening dari keuangan pemerintahan. Jadi memang di dalam sebuah pengelolaan keuangan kita harus memberikan sebuah nomor. Nah, nomor ini adalah nomor rekening, bukan nomor rekening yang seperti bank, tetapi itu Ya, itu saya sudah nge-share link GC ya untuk mata kuliah ini di WA, di grup WA. Bisa langsung join. Saya buatkan untuk ininya, daftar hadir hari ini. Di mata kuliah ini, sudah kita lihat, kita akan mencoba untuk melakukan simulasi hitung pengeluaran dan pemasukan. Jadi kalau misalnya kalian latar belakangnya dari SMK ataupun dari SMA yang ekonomi, mungkin akan lebih enjoy mengikuti yang ini karena mungkin di sana sudah membahas terkait dengan neraca keuangan. Nah, ini pun juga ini juga akan membahas terkait dengan neraca keuangan. Uang masuk, uang keluar harus seimbang, jangan lebih bias. Nah, kita juga akan membahas itu. Itu menjadikan simulasi penggunaan keuangan dan pelaporan keuangan. Jadi pelaporan keuangan itu seperti apa gitu kan? Jangan sampai kan kalau kalian itu di TV, di radio itu kan banyak suara. Ya, sudah saya. Provinsi Jawa Tengah itu wajib. Oh, belum gabung ya ini. Nah, belum ada yang join GC? Itu harus pakai akun PS ya, Bu. Iya, Bu. Oh ya, oke. Bentar saya ganti. Saya ganti pakai yang itu. Kita menjelaskan sebuah pemerintah itu sehat dalam pengelolaan keuangan yang apa? Tidak salah kalau kita itu wajar dengan pengecualian pelaporan keuangan. Nah, kita bahas kemudian yang pertemuan kita dan Pak Topik. Rencana kerja anggaran dan SKP, OPD ya sekarang namanya organisasi perangkat daerah. Kenapa saya menulis SKP itu biar jangan kalian bingung, itu satker namanya sekarang organisasi itu. Nah, di dalam inilah nanti pada pertemuan kita akan menyusun kode akun keuangan daerah dan ASB atau analisis standar pembiayaan. Jadi kira-kira misalnya standar pembiayaan. Kayak kuliah pemerintahan ya. Dengar nggak suaranya di belakang? Misalnya. Dengar Bu. Kuliah pemerintahan. Oke, ini saya share link lagi. Yang ini berarti dihapus saja biar nggak bingung. Harga pasaran berapa, harga lokal di situ berapa, ya, dan itu juga standarnya. Nah, terus dijadikan sebagai perencanaan keuangan. Merencanakan keuangan kita tentunya. Ya, analisisnya, terus kemudian ada belanja langsung atau belanja tidak langsung. Nah, bukan diartikan belanja langsung berarti kita membeli langsung ketemu dengan orangnya ya, dan belanja tidak langsung itu tidak ketemu dengan penjualnya itu enggak. Nanti kita akan bahas itu terkait dengan langsung dan tidak langsung. Oke, sudah. Nah, langsung diisi ya itu sesinya. Kita lanjutkan. Untuk referensinya ini saya share lagi. Pada sebelum UTS nanti kita sudah melakukan penyusunan terkait dengan rencana kinerja anggaran. Jadi yang kita susun itu adalah kira-kira apa saja sih yang akan dikeluarkan atau kegiatan apa saja. Nah, misalnya organisasi pemerintah daerah referensinya berbahasa Inggris. Rumah sakit, ini buku lama tapi bagus isinya. Sudah saya share di WA, sebentar masih muter-muter. Udah ya. Itu silakan di download isinya
isinya sesuai dengan yang ada di RPS, jadi nanti bisa digunakan. Ini saya coba tampilkan National Science Education Standard. Ini dulu dipakai Pak Purwo juga, jadi sebelum saya ini memang yang ngajar Pak Purwo yang mata kuliah ini, tapi dulu waktu pertama kali ada ya, kemudian beliau juga menggunakan ini, dan ini diberikan ke saya karena memang kontennya bagus. Ya, ini ada tadi ya yang di RPS kan ada Science Teaching Standard, nanti bisa gunakan ini ya. Di halaman 27 ini ada, kemudian ada standar for professional development teachers of science, berarti ini untuk standar profesi gurunya ya. Kemudian nanti ada assessment, standar evaluasinya, standar assessment-nya. Kemudian ada yang ini science content standard, berarti di standar kontennya. Konten itu nanti kaitannya dengan ininya ya, KD-KD-nya ya, kompetensi-kompetensi dasarnya, apakah mungkin terlalu banyak ataukah kurang, ataukah ada yang perlu digabung, atau ada yang perlu di apa namanya, tidak perlu diajarkan secara teori, ya nanti dibahas di situ. Kemudian ada ini Science Education programnya, standar programnya, kemudian ada standar sistemnya. Nah, ini nanti bisa dijadikan referensi, tapi berbahasa Inggris. Tapi jangan jadi kemudian malas ya. Karena bahasa Inggris kita punya berbagai macam tools ya, jadi nanti bisa digunakan meskipun referensinya berbahasa Inggris. Pinter-pinter kok bahasa Inggris ya Nang. Ya, Isma Zainuddin ya, bahasa Inggrisnya harus teruji. Oke. Nah, ini dimaksimalkan di sini ya, karena bagus, nanti bisa digunakan. Oke, kelompoknya Mbak Risma, kalau memang sudah jadi, nanti bisa langsung di-share hari ini di WA, atau sekarang juga boleh, Mbak. Nanti biar saya bagi langsung untuk materinya. Kalau sekarang bisa dibagi, nanti saya beri waktu sebentar untuk share screen Mbak Risma untuk bagi kelompoknya, nama-namanya jadi bisa langsung terlihat. Mbak Risma pakai laptop ya? Nggih, Bu. Oke, pakai laptop. Pakai laptop. Coba dibagi langsung Mbak sekarang aja deh. Silakan. Nanti setelah pembagian kelompok, kemudian nanti saya jelaskan untuk tugas individunya nanti ada ya. Jadi kita kayak survei aja di satu aja sekolah ya, nanti kalian pilih terserah sekolahnya mana.
Belum ya, Mbak Risma? Nah, kalau belum, tadi kan kelompok ya, tugas kelompoknya presentasi, nggak usah bikin paper, bikin PPT aja. Nah, karena nggak usah bikin paper, nah papernya dialihkan ke individu aja. Jadi ada penilaian individunya. Jadi lengkap, ada penilaian kelompok, ada penilaian individu. Nanti bobotnya ya sama dengan yang sudah disiap di aturan disiap. Nanti biasa 50% untuk itu ya, untuk berbagai penugasan tadi bobotnya 50%. Karena bobotnya 50%, jadi saya tambah tugasnya biar nanti bisa maksimal di situ. Kemudian 20 dan 30 untuk UTS dan UAS-nya. Untuk ininya, untuk tugas individunya nanti dari berbagai standar yang dipresentasikan itu, nanti silahkan kalian pilih satu saja tema. Misalnya kalian mau survei tentang standar profesinya atau professional of teacher standar ya. Jadi standar profesi gurunya nanti bagaimana, kemudian di salah satu sekolah nanti bila perlu surat secara formalnya nanti saya bantu untuk surat pengantarnya dari dari dosen yang diketahui oleh Kaprodi. Kemudian kalau memang kalian bisa survei karena mungkin sudah begitu kenal dengan gurunya di sekolah tersebut, kemudian nggak perlu pakai surat-surat ya, nanti itu nggak apa-apa, seperti itu malah mempermudah ya. Nah, kalian pilih salah satu tema, misalnya mau survei tentang keterlaksanaan, atau boleh keterlaksanaan, atau boleh kalian ini ya tentang persepsi guru ya, persepsi guru di sekolah tersebut tentang standar profesi, maupun persepsi tentang standar proses pembelajarannya, boleh. Jadi boleh meneliti persepsi atau boleh meneliti tentang keberlaksanaan standar pendidikan yang ada di situ, keberlaksanaan pendidikan yang ada di situ, yang berkaitan dengan guru boleh, berkaitan dengan prosesnya boleh, berkaitan dengan standar, nanti ada sarana dan prasarananya juga boleh. Ya, jadi nggak usah semua standar itu diteliti, jadi silakan ambil salah satu tema. Kalian bisa mencari idenya di artikel-artikel jurnal yang sudah ada, misalnya ada judul-judul artikel yang sudah publish, kemudian Anda ambil salah satu, kemudian Anda terapkan atau Anda gunakan untuk mengamati di salah satu sekolah. Ya, sekolahnya bebas, mau di Tegal, mau di kabupaten, mau yang dulu Anda alumni di mana juga boleh. Itu kemudian otomatis nanti silahkan menyiapkan ininya ya, bahan instrumennya ya, entah itu bentuknya kuesioner atau entah itu nanti Anda modelnya wawancara terbuka ya, pertanyaan terbuka, kemudian nanti Anda uraikan dalam sebuah manuskrip seperti itu. Ya. Gitu bisa dipahami? Halo Bu. Izin bertanya, Bu. Izin bertanya. Oke, Mbak Risma, silakan. Jadi kan ada tugas individu sama kelompok, tapi kan masih keterkaitan sama survei ya Bu. Itu bedanya di mana Bu? Oh, kalau kelompok kan hanya kajian teori sama kajian literatur aja Mbak. Kalau kelompok. Jadi kalau tugas kelompok itu hanya presentasi, kemudian mencari contoh-contohnya melalui sumber yang sudah ada, literatur online yang sudah ada ya, yang di internet dan sebagainya. Jadi kita tidak terjun langsung di lapangan. Nah, biar Anda tahu di lapangan seperti apa, maka saya meminta Anda untuk mencoba mensurvei skala kecil saja. Jadi salah satu sekolah, tapi nanti yang Anda survei ya guru-guru yang ada di situ, seperti itu. Jadi minta tolong misalnya Anda kenal dengan guru PK-nya bisa melalui guru PK, atau Anda kenal dengan guru IPA-nya berarti guru IPA, tentang ini aja ya, jadi tentang keterlaksanaan pembelajaran.
Jadi tidak harus guru IPA nggih, Bu? Sorry IPA ya, ini kita bicara IPA. Berarti yang guru Langsung IPA merujuk ke guru IPA nggih, Bu? betul ke guru IPA. Kan guru IPA-nya sebisa mungkin cari sekolah yang guru IPA-nya tidak hanya satu ya. Jadi kita lebih objektif lah paling tidak. Kalau gurunya hanya satu berarti kan pendapat satu orang saja. Nanti bisa ditambah dengan ininya secara umum ya. Jadi misalnya gurunya 3, guru IPA-nya 3. Nanti bisa dari waka kurikulum kan berkaitan dengan pembelajaran di situ kayak gitu. Minta izin untuk ditambah dari apa misalnya persepsi dari wakanya tentang pembelajaran IPA sendiri. Ada lagi yang Halo, ingin Bu. ditanyakan? Jadi Ya, ini silakan. untuk pengumpulan ini untuk akhir semester, Bu. Iya, untuk ini tugas akhir semester. Pengganti UAS. Base project. Yes, betul. Berarti nggak ada UAS, Bu? Saya Yang nggak individu, Bu. usah. Ya, alhamdulillah. Tugas yang Kebanyakan individu untuk teori-teori. pengganti Kalau UAS. UAS itu teori-teori kasus. Jadi saya ingin langsung Anda terjun di lapangan. Yang penting dimaksimalkan. Makanya saya beritahu dari sekarang. Jadi Anda bisa mempersiapkan apa ya, misalnya kuesioner, berarti pertanyaan-pertanyaannya silakan selengkap mungkin untuk Anda gali informasi dari sumber seperti itu. Jadi nggak ada waktu mengerjakannya mepet-mepet. Jadi silakan bisa Anda kerjakan mulai dari sekarang. Saya sudah memberikan sumber bacaan. Anda punya berbagai referensi di internet sangat banyak. Nanti bisa Anda mulai dari sekarang. Ya, kalau yang kelompok tidak usah paper, langsung saja presentasi berbasis kasus tadi itu. Jadi kita benar-benar case study ya yang ada di lapangan sana. Gitu. Ada lagi bisa dipahami ya Mas Senang ya? Seneng nggak ada UAS yang ngerjain soal. Ngerjain soal. Tapi ya harus maksimal ya. Jadi syukur-syukur sih sebelum UAS ada yang sudah ada hasilnya, jadi kita bisa ambil beberapa sampel untuk dipaparkan di pertemuan ke-15 sebelum UAS itu yang review seluruh materi itu. Berarti untuk format penyusunan itu kayak artikel gitu, Bu? Iya, langsung aja dibikin artikel aja, manuskripnya. PDF ya, Bu ya? Word saja dulu. Baik, Bu. Iya. Ada lagi yang akan ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Anam. Berarti langsung minta surat observasi mata kuliah atau bagaimana, Bu? Boleh. Kalau sudah dapat sekolahnya, izin dulu secara lisan, ya boleh atau tidak. Nanti suratnya nanti akan disusulkan seperti itu. Kalau memang sudah diizinkan. Gitu. Ya, tentunya kan sebelum surat masuk Anda boleh ya ngobrol dengan guru yang ada di situ bahwa ada salah satu mata kuliah yang menugaskan kami untuk meneliti tentang apa. Tapi Anda sudah ngomong ke gurunya, tentunya udah dapat gambaran mau meneliti tentang apa ya Mas Anam. Jadi bicara dengan guru yang bersangkutan, Anda meneliti tentang apa, diperbolehkan atau tidak. Jika memang diperbolehkan, nanti akan segera kami urus untuk surat permohonan itu tadi. Biasanya seperti itu aja. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Yang lain? Ini harus jelas ya. Artinya begitu. Sudah cukup jelas ya. Oke, saya kembalikan ke Mbak Risma. Sudah jadi fix nama-nama kelompoknya, nama-nama anggota kelompoknya. Ada 7. Etos itu kan sebuah sikap. 7 kelompok ya, Bu. Bentar, Bu. Saya bikinnya 6, Bu. Loh, Bentar, Bu. 7. Saya Ya. buat satu lagi. Belum sarapan. Belum sarapan, belum ngopi, belum ngeteh medang. Etos kerja mempengaruhi. Pada mandi belum nih? Jangan-jangan belum pada mandi. Sampun. Udah, Bu. Oh, sudah, alhamdulillah. Fokus di dunia Mbak Septi itu ada hal-hal Dari Pak Urianto atau Bu Nani atau Pak Aris tadi nggak ada Pak Aris.
Oh iya, Pak Aris, barangkali ada yang ditanyakan, boleh Pak? Atau mau menambahkan? Yang dari tadi off cam ini lagi ngapain ini? Yang dari tadi off cam tetap ini ya, menyimak ya. Nyimak, Bu. Nyimak, Bu. Tarik ya, Lia, Emil, oke. Emil lagi di mana, Mil? Emil Di sekolah, Bu. di sekolah. Ya, Oh ya. Terus Mas Iskandar ini di rumah ya, Lia di rumah, Mega di rumah. Di rumah kan Mega? Di rumah, Bu. Ya. Mas Septian ya. Oh ya, Pak Furyanto di kelas ya, Pak. Oke, luar biasa. Ya, sudah mulai luring sih ya, Pak. Kalau di sekolah itu sudah mulai ini. Bu Yuni, saya izin dulu mau masuk kelas dulu, Bu. Oh, monggo nggih, monggo Ibu. Kalau memang bisa tetap join enggak apa-apa, Bu. Biar bisa menyimak juga. Variabelnya mana dulu, Mbak? Oh, salah variabelnya kualik-kualik. Biasanya seperti itu. Karena Yang belum boleh luring adalah kalian, siswa. Kalau yang siswa sudah boleh luring mengenakan Level 4, Bu. Gimana? Berbes level 4. Berbes level 4 masih Iya. pedes. Kemungkinan daring lagi. Iya, masih levelnya kita masih ini ya, termasuknya masih tinggi ya. Ibu, ini Ya, kelompoknya sudah jadi. Kelompok Ya. 1 Mau ada tulis tangan atau ini? Tulis tangan atau di ini? Di Word atau di tulis tangan? iya di WA, Bu. Oh, di WA. Oh, udah di WA. Belum Mana? belum di-share. Oke. Saya coba tulis di WA deh. jangan sampai Di WA, sorry. Di PPT. gambaran aja. Mungkin kalian cutting kalian udah ini ya. Masih kita Kelompok 1. Kelompok 1 Farik jadi makanya kalian itu pikirnya sama Arisma. Nah, kalau depresi itu urutannya saya pun juga Ada 2. Kelompok 2. Kelompok 2 Niken, Terus? Arum, Ya. sama Punani. Oke, terus kelompok 3. Kelompok 3 Lia sama Isul. itu ada terjadi di kita. Makanya kalian Sama siapa? Isul, Iskandar. Oh. Iskandar Zulkarnain ya. Oke. itu pun pada waktu Terus Kelompok 4 4. Anam, Septian, sama Pak Aris. walaupun saya tapi kalian harus bisa seperti saya jadi kalau dengar ada mahasiswa yang berasal dari Kelompok 5. Emil sama Pak Wuryanto. Kalian ketemu sama dosen ya, salah satu dosen di sana. Saya udah benar menurut beliau Pak, tapi pada saat bimbingan kedua disalahkan lagi Pak. Itu kan Kelompok 6. kalian Mega sama Zainuddin.
kalian ataupun sama dosen-dosen yang menurut kalian itu dekat dengan kalian. Kelompok 7-nya Mas Danang sama Farah. Sehingga jadi stres gitu. Ya, artinya. Nah terus kenapa Pak Arif ngomong kayak gitu? Ya, karena memang saya banyak orang-orang yang stres. Jadi ya pikirannya stres gitu. Ya, oke. Ini sudah fix? Ada perubahan? Sebelum saya tetapkan materinya. Barangkali ada yang mau Ada yang ini? ingin berpindah tempat mungkin. Boleh ya, Bu? Sudah terima aja. Dari pertama, kelompok 1, 2, 1 nggak masalah, 2, Aman, Bu. sama aja lah ya, dengan siapa Iya, aja, Bu. kelompok 3, 4, ya, 5, 6, 7, oke. Kita ambil materinya, langsung aja lah ya. Kelompok 1, apa berarti? Yang ini ya. Apa itu standar nasional pendidikan? Pembatasan kegiatan. Nah, tadi. Banyak sering terjadi kita banyak orang bisa pada ini nanti kemudian sebenarnya bukan terjun ke lapangan tetapi adalah melakukan simulasi penyusunan kode rekening dan pengelolaan keuangan penghitungan neraca keuangan nanti gampang itu. Kelompok 3. Oh iya, begini ya teman-teman, mudah-mudahan pada saat kalian mengerjakan penelitian itu mudah-mudahan jangan ditolak sama dinas. Itu kemarin itu sempat gitu, kita dinamikanya begini, Pak saya mau survei gitu loh, tapi nggak boleh langsung gitu sama dinasnya, karena dinasnya sedang menerapkan PKKMB itu, pembatasan kegiatan kemasyarakatan itu. Nah, sehingga riset banyak yang terbengkalai itu sampai saat itu juga ada salah satu pembimbing saya juga oh iya maksudnya itu ya memang harus riset ke lapangan ketemu masyarakat ketemu dinas yang mereka itu sedang menjaga interaksi dengan orang luar yang tidak terkenal. Nah ini yang perlu kita pikirkan nanti kalau misalnya dinasnya itu kira-kira Pak dinasnya tadi koperasi perindustrian kita sudah bisa memperkirakan di Pemalang itu dinas itu enak nggak sih ketemu sama orang itu ketat nggak prokesnya gitu. Nah, itu kita harus memikirkan kalau saya mikir ketat penelitiannya saat ini di kala pandemi itu saya ya, jadi nanti kelompok 1 masih berbicara umum ya sebenarnya standar nasional pendidikan di Indonesia itu ada berbagai macam nanti silakan diuraikan ya dan termasuk tadi yang sering saya sebutkan ada standar sarprasnya ada macam-macam nanti dijabarkan di kelompok 1 baru nanti kemudian kita mengurai lebih detail mulai ke kelompok 2 ini standar pengajarannya, kemudian standar profesinya di kelompok 3, kelompok 4 standar evaluasinya, kelompok 5 standar kontennya, kelompok 6 standar program-program yang ada di pendidikan IPA, kemudian kelompok 7-nya tentang sistemnya, sistem pendidikan IPA-nya yang sesuai dengan standar. Ini pembagian kelompok dia sedang menjalankan isolasi mandiri. Jangan-jangan kita harus ketemu responden, ternyata dia lagi isoman, ketemu kita terpapar. Oke, ini nanti saya share. Nah, jadi kita harus juga waspada. Oke, lagi di sini pertanyaan. Jadi Mas Adi. Ya, oke, sudah kelompoknya sudah, materinya sudah. Nanti dibagi dimulai dibagi nanti pertemuan
Berarti nanti dua pertemuan lagi masih materi saya ini juga untuk persiapan ya. Jadi selama berarti pertemuan kedua dan ketiga nanti silakan dipersiapkan untuk materinya biar nanti materinya lengkap sehingga nanti diskusinya juga akan lebih banyak hal yang kita dapatkan. Nanti dimulai di pertemuan keempat untuk presentasi dan seterusnya. Oke. Ya, sudah semuanya, berarti kelompok sudah, individu sudah. Silakan sebelum saya akhiri untuk perjanjian perkuliahan hari ini, barangkali ada yang akan menambahkan, tambahin materi ini ya, gitu mungkin. Kok nggak pernah ada ya kayak gitu ya, Bu, tambahin materi ini ya Bu, gitu. Kayaknya kurang Bu materinya ya tentang itu. Ya. Ya. Tidak ada? Sudah bisa dipahami ya semuanya? Ya, sumber bacaannya tidak terpaku hanya yang Bu Yuni berikan. Jika memang ada sumber yang lain, saya berterima kasih sekali karena itu memperkaya materinya, boleh untuk digunakan. Itu ya. Sekali lagi case study. Jadi presentasinya tidak hanya teori, silakan dikaitkan dengan permasalahan yang ada di luar, yang ada di media-media online, di pemberitaan-pemberitaan online yang lain disebutkan. Misalnya ada fenomena apa nih yang sekarang, misalnya guru yang memukul siswanya misalnya ya, padahal mukulnya hanya sedikit gitu ya. Karena banyak ya guru memukul siswa, itu sesuai dengan standar profesi atau sesuai dengan itu ya, boleh nanti diangkat di presentasinya. Atau mungkin kaitannya sama orang tua yang bagaimana, nah boleh nanti ya. Atau pembelajaran online ya, sekarang kan pembelajaran online kan muncul banyak sekali ini ya, pro kontranya ya di kalangan orang tua maupun peserta didik maupun guru sendiri, boleh kita angkat ke permasalahan sebagai bahan presentasi. Itu gambarannya seperti itu. Tidak ada? Sudah cukup? Kalau cukup saya akhiri dulu untuk hari ini. Nanti minggu depan kita fullkan materinya. 2 SKS. Pak Emil? Pak Emil sama siapa tuh? Background-nya. Ya. Oke, kalau tidak ada untuk dokumentasi, kita coba screenshot. Ini agak berbeda ya dengan orang-orang dengan yang kemarin. Oke. Nggak mau on cam nih, Farid? Ya, langsung aja. 1, 2, 3. Ya, rambutnya. Farid tuh selalu kalau on cam bikin saya kaget. Nggak on cam ya? Oh, ganti foto aja. Oh iya, ada on cam tuh. Kamu sisiran, Len, Farid? Sisiran. Apa dikuncir kayak gini ya rambutnya? Ya. Gak apa-apa, mumpung belum PLP ya. Ini kalau udah PLP, pengenalan lapangan persekolahan, harus dirapikan itu rambutnya. Kayak Mas siapa itu, Ardian Dino itu dipaksa untuk dipotong rambutnya. Oke. Ya, 1, 2, 3. Ya, cukup. Oke, terima kasih sudah join di permulaan perkuliahan standarisasi pendidikan IPA. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kelancaran untuk perkuliahan sehingga nanti mencapai output dan tujuan yang nanti kita harapkan. Ya, baik secara peningkatan pengetahuan secara teoritis maupun nanti secara praktek di lapangannya. Saya akhiri untuk hari ini. Terima kasih. Silakan melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Saya end meeting.